Buat Tribun Network, sekarang saya bersama Ketua Umum KOI, Pak Raja NOC, National Olympic Committee of Indonesia. NOC, Pak Raja Sabta Oktohari. Beliau sedang berada di Qatar. Bang, ini dalam rangka memenuhi undangan FIFA kah atau dari pemerintah Qatar, Bang? Ya, kedatangan kita ke sini itu karena diundang oleh Ketua NOC dari Qatar yang juga adik dari Raja atau Emir Qatar, itu Syekh Johan namanya, itu Ketua Umum NOC Qatar. Dan tadi malam kita diterima dengan baik dengan teman-teman yang lain, dan sekaligus juga tentunya diundang untuk menyaksikan semifinal dan final. Kita bukan hanya tentang bola, tetapi tentang olahraga secara keseluruhan, karena kita melihat ada kesamaan nih antara Indonesia dengan Qatar, gitu. Bahwa Indonesia, Pak Jokowi presiden kita juga sangat antusias dengan olahraga. Demikian juga dengan Qatar, gitu. Jadi kita punya kesamaan dan ya kita sama-sama belajar, gitu. Artinya bagaimana mendorong olahraga ini di dua negara ini bisa lebih maju lagi, bukan hanya di penyelenggaraan acaranya, tetapi juga dalam peningkatan prestasinya. Dan di sini ada beberapa fasilitas seperti Espetar atau Aspire yang merupakan pusatnya sport science yang bisa menjadikan rujukan juga untuk kita ke depan agar bisa memiliki fasilitas yang sama. Nah, kerjasama yang lain untuk anti doping dan lain-lain, termasuk tentunya peningkatan dari prestasi para atlet kita sendiri. Nah, tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Iya. Nah, apa yang menurut Abang bisa diambil dari Qatar ini yang sejauh ini tergolong sukses ya Bang penyelenggaraan Piala Dunia? Ya, kita lihat hospitality-nya sangat bagus, dan kita juga alhamdulillah belajar dari Asian Games dan Asian Para Games maupun kegiatan-kegiatan yang lain ya, kita juga ada yang banyak yang bisa dibanggakan, terutama volunteer kita, kekuatan dari sumber daya manusia Indonesia yang sangat terkenal dengan keramah tamahannya. Nah, dari sisi keseriusan saya lihat pemerintahnya Qatar ini atau kerajaan Qatar itu kan sangat serius di olahraga gitu. Bahkan mereka investasi yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat dari skala negara juga, kita juga nggak kalah antusiasnya juga gitu kan. Jadi Bapak Presiden kita bayangin di Papua aja dibikin fasilitas olahraga yang begitu lengkap gitu. Nah, itu yang jadi bahan saya dalam berkomunikasi dengan negara Qatar, bahwa Qatar dan Indonesia ini memiliki kesamaan visi dalam mendorong olahraga. Karena saya ingat Pak Jokowi itu sebelum kita berangkat ke Filipina waktu itu, sebelum kita berangkat ke Filipina, jadi pelepasan di Istana Bogor, Pak Jokowi panggil saya sama Menpora, dibilang toh bahwa kegiatan-kegiatan internasional dunia yang kelas dunia itu bawa ke Indonesia, karena itu akan mendorong ekonomi jauh lebih cepat daripada kita ngirim-ngirim delegasi, promosi dan lain-lain di negara lain gitu. Nah, ini dibuktikan gitu kan. Hampir setiap bulan sekarang, bukan hampir setiap bulan, effectively setiap bulan kita punya kejuaraan dunia di Indonesia, dan itu betul-betul berdampak yang sangat positif, bukan hanya kepada olahraganya tetapi juga kepada perekonomian kita gitu kan. Dan marwahnya Indonesia itu udah nggak bisa dipandang sebelah mata, bahwa kita sudah membuktikan, makanya kita cukup pede untuk bidding Olimpiade 2036. Kita sudah dipercaya oleh ANOC, Asosiasi National Olympic Committee sedunia, untuk jadi tuan rumah World Beach Game tahun depan di Bali, tanggal 5 Agustus sampai tanggal 13 Agustus. Dan dilanjutkan dengan General Assembly ANOC yang akan dihadiri oleh seluruh anggota NOC sedunia. Tidak ada 205 negara. Nah, ini ketika saya datang ke sini kemarin, ketemu sama orang-orang, kami tidak menggunakan baju jas, tapi kita menggunakan baju Bali, lengkap dengan udengnya gitu kan. Kenapa? Karena kita lagi promosi juga, saya bilang ini promosi sosialisasi dari World Beach Games gitu ya. Kita harus pede bahwa melalui olahraga diplomasi internasional itu bisa kita lakukan. Sama termasuk nanti malam
Ya, insya Allah kita akan nonton semifinal antara Prancis Maroko. melawan Maroko. Ya, pilih yang mana nih ya, rekan-rekan dari ini kan? Jadi bisa kita lihat tuh nanti siapa yang dukung Prancis, siapa yang dukung Maroko. Kalau saya, insya Allah dengan teman-teman dari Komite Olimpiade Indonesia nanti malam akan datang dengan menggunakan baju Indonesia. Bang, untuk juara bang. Bukan batik loh. Enggak ya? Bukan batik. Untuk- Best Cup. Ya. Untuk juara Argentina sudah di final dan tinggal Maroko atau Prancis. Nah, gimana bang lihat siapa yang kandidat terkuat untuk itu? Tadi malam itu sebetulnya ada harapan. Saya ada harapan tuh. Harapan yang menarik itu. Harapannya tadi malam itu Kroasia bisa menang. Oh. Ya kan? Walaupun kita tahu Argentina mungkin pengalaman tandingnya kan baru kalah 1 kali gitu kan. Dan dibuktikan tadi malam Argentina akhirnya masuk. Kalau bisa Kroasia ketemu Maroko itu luar biasa. Wah. Gitu kan. Gitu. Kalau saya untuk nanti malam rasanya ini akan menjadi pertandingan yang menarik gitu kan, karena Maroko dengan kekuatan kipernya kemarin sudah dibuktikan gitu kan. Tapi ini lawannya sekarang Prancis. Iya. Ini beda cerita nih gitu kan. Ini beda cerita. Udah level pertandingan juga ya. Ya, level pertandingan juga dari level semifinal menuju final gitu kan. Gitu. Jadi saya rasa nggak mudah Maroko untuk bisa menang melawan Prancis. Nah, kalau Argentina ketemu Prancis bang di final? Messi sih keren ya. Gitu. Messi sih keren. Messi ya kan? keren ya. Ya, Messi sih keren. Oke, dari jawaban itu kita udah tahu lah. Ya, Messi sih keren. Ya. Oke. Makasih ya bang. Makasih. Oke. Jangan lupa subscribe ya.